Master of Logos yang bersama Storius sedang merencanakan tahap selanjutnya, yakni mencari Luna yang kembali ke Wonderworld. Di lain sisi, Ryuga dan Reika sudah meragukan lagi atas kepemimpinan Master of Logos yang menyimpang. Master of Logos dengan kekuatan bukunya membuat kegelapan di dunia. Para ksatria datang untuk menghentikan Master of Logos. Master of Logos kemudian menceritakan pada mereka tentang tujuannya melenyapkan dunia, karena Master of Logos sendiri tak ingin terbelenggu dengan melindungi manusia. Oleh karenanya, Master of Logos ingin menciptakan dunia yang penuh peperangan dan konflik. Master of Logos pun berubah menjadi Kamen Rider Solomon. Tak tinggal diam, mereka para ksatria juga berubah menjadi Kamen Rider. Namun kekuatan mereka bukan tandingan dari Master of Logos. Dengan kekuatan seperti itu, Master of Logos dapat memunculkan buku besar di berbagai wilayah penjuru dunia. Master of Logos mengumumkan pada dunia bahwa dia adalah penguasa yang mengaku menjadi Tuhan. Gento sendiri menyadari bahwa dunia semakin dekat dengan kehancuran, sesuai apa yang dilihat di masa depan. Ryuga dan Reika yang tak terima atas perlakuan yang menyimpang Master of Logos menyerang Master of Logos. Namun kekuatan mereka berdua tak bisa menandingi Master of Logos. Tak lama kemudian datanglah Touma dan Rintaro yang membantu mereka berdua. Yuri pun juga datang dan membawa mereka kabur di hadapan Master of Logos karena kekuatan Master of Logos yang tak tertandingi. Rintaro kemudian mengajak Gento untuk membantu yang lainnya menyerang Master of Logos. Tiba-tiba Master of Logos datang dan menyerang mereka. Tak lama kemudian Touma datang membantu mereka berdua. Kekuatan Master of Logos sangat hebat hingga menghilangkan suatu kota. Di momen itu Gento mengingat kejadian sama persis di masa depan. Gento pun mulai menyegel Master of Logos yang nantinya akan hilang bersamanya. Namun Touma menghentikan penyegelan itu. Beruntung Yuri datang menyelamatkan mereka dan mengirimkan Master of Logos ke suatu tempat. Master of Logos yang sudah kembali mulai dikepung oleh para ksatria. Pertarungan pun terjadi. Di lain sisi, Touma mengajak Gento untuk kembali berjuang dan memberikan Gento pedang milik Espada. Pertarungan itu juga dimeriahkan oleh Ren yang berambisi mengalahkan Master of Logos. Tak ketinggalan, Bahato juga memeriahkan pertarungan itu. Namun kekuatan dari Master of mampu mengalahkan para ksatria. Tak lama kemudian Gento juga datang membawa dua pedang. Di kejadian itu juga Touma berhasil mengalahkan Bahato. Bahato pun lenyap, namun pedangnya tidak. Kehancuran yang semakin dekat membuat mereka harus menghentikan secepatnya. Tiba-tiba muncullah ayah Gento. Kini semua pedang dimiliki oleh pemilik masing-masing, kecuali pedang abadi. Semua pedang pun bersatu dan membentuk formasi yang kemudian memunculkan pedang legendaris. Pedang itu menuju Touma dan Touma pun menggunakannya dan berubah menjadi Cross Saber. Dengan kekuatan barunya, Touma bisa menggunakan kekuatan dari masing-masing pedang milik ksatria. Dengan kekuatan itu juga, Touma berhasil mengalahkan Master of Logos. Master of Logos yang sudah regenerasi terhadap tubuhnya kemudian mencari keberadaan Luna di Wonderworld. Hal itu membuat Touma, Gento, dan Rintaro pergi ke Wonderworld dan akan menyelamatkan Luna. Ketiga ksatria kemudian menghadapi Master of Logos. Kerjasama mereka membuahkan hasil hingga Master of Logos kembali ke mode manusia. Namun dengan kekuatan bukunya, Master of Logos mampu mengendalikan Rintaro dan Gento untuk menjadi pionnya. Namun tak berlaku bagi Touma. Hal itu membuat Gento dan Rintaro kehilangan kendali dan menyerang Touma. Beruntung Gento dan Rintaro berhasil menahan gerakan dirinya hingga kembali bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mereka bertiga pun menyatukan kekuatan yang berpusat pada Touma. Hingga akhirnya Master of Logos berhasil dikalahkan dan bukunya pun hancur. Master of Logos yang sakit-sakitan kemudian membawa buku yang hancur. Buku itu pun kembali karena abadi. Namun cerita Master of Logos sampai di sini karena di masa lemahnya Storius berhasil menghapusnya dan mengambil buku itu. Storius kemudian menemui teman lamanya yaitu Tassel di Wonderworld. Storius juga menghapus Tassel dan mencuri buku yang dijaga Tassel. Storius pun mulai menghancurkan Wonderworld setelah kematian Tassel. Hal itu juga berdampak pada dunia nyata. Para ksatria kemudian bergerak untuk menghentikan jangkauan kerusakan dengan pedang mereka. Storius pun mendapatkan apa yang diinginkan, yakni seseorang penghubung dunia. Di lain sisi, Ren meminta Desas untuk berduel dengannya, namun kekuatan Ren tak sebanding dengan Desas. Desas kemudian memberikan tips cara menghindar ayunan pedang dengan melihat ujungnya. Ren yang tak menyerah kemudian mampu mengalahkan Desas.
Di akhir ceritanya, Desas berpesan dan memberikan salam terakhir pada Ren. Ren pun mengucapkan selamat tinggal dan menyimpan Wonderite Book milik Desas. Di lain sisi, Touma, Reika, dan Ryoga mencari tempat persembunyian Astorius. Namun di dalam tempat itu terdapat Megiddo yang menghadang mereka. Kekuatan dari Megiddo sangatlah merepotkan mereka bertiga. Astorius kemudian datang dan menginjek Megiddo karena tak bisa mengalahkan para kesatria tersebut. Namun tiba-tiba Astorius malah ditelan oleh Megiddo. Sayangnya malah membuat akhir dari Megiddo tersebut karena kekuatan Astorius yang mempunyai buku terlengkap dan gabungan kekuatan dari dirinya. Invasi Wonderworld pun segera dimulai Astorius dan para ksatria mencoba menghentikan Astorius. Astorius pun mencoba kekuatan dari buku itu dan berubah menjadi Kamen Rider Astorius. Astorius kemudian menghidupkan 4 dewa pengatur yang merupakan menteri dari Master of Logos. Kekuatan dari keempat dewa itu mampu membuat mereka kesulitan. Astorius kemudian mendirikan kerajaan dan pergi ketika para ksatria melemah. Astorius juga mengatakan bahwa besok pagi akhir dari cerita akan dimulai. Kini para ksatria harus bersatu dan menyelamatkan dunia dari serangan Astorius. Semua sudah dipersiapkan, bahkan Luna yang menjadi dewasa sempat menemui Kento dan Touma di tempat masa kecil mereka. Di waktu terbit fajar mereka berangkat menuju kerajaan Astorius. Mereka pun kumpul, bahkan Sofia juga membantu mereka dengan kekuatan kaliber. Para prajurit Astorius mulai diterjang mereka. Sofia dan Yuri akan mengatasi mereka dan menyuruh ksatria lainnya masuk untuk mengalahkan Astorius. Namun tidak semudah yang mereka kira. Mereka juga harus menghadapi 4 dewa pengatur. Sempat akan menyerah, namun muncullah semangat di dalam hati mereka. Mulai dari Ren yang berhasil mengalahkan salah satu dewa dengan menggabungkan Wonderite Book milik Desas. Ren pun langsung membantu Touma dan Kento yang terhadang. Di lain sisi, Yuri dan Sofia juga telah mengalahkan semua prajurit Astorius. Ogami juga mengorbankan dirinya dan menyuruh Rintaro untuk membantu Touma dan Kento. Beruntung kemudian Daishinji membantu Ogami dan mengalahkan salah satu dewa pengatur. Akan tetapi Ryoga dan Reika mengalami kesulitan. Bahkan mereka hampir saja dibunuh. Namun mereka tak menyerah begitu saja hingga mereka berhasil menang. Ren yang sudah sampai ke tempat Kento dan Touma langsung menyuruh Touma untuk menemui Astorius. Ren pun memaksa Touma karena itu satu-satunya menghentikan Astorius. Astorius kemudian menyambut Touma dan ia menceritakan kenapa Astorius berambisi menghapus dunia. Dulunya Astorius memanglah novelis, dia membuat cerita yang indah. Selama bertahun-tahun bahkan ia merasa cerita itu belum ada dan belum diciptakan. Namun tiba-tiba ia tak sengaja melihat buku terlengkap dan semua cerita yang ditulis Astorius sudah ada di dalam buku tersebut. Astorius pun kecewa dan akan menghancurkan segalanya. Astorius pun berubah dan melawan Touma. Di lain sisi kehancuran mulai merambat, namun sempat berhenti dengan pedang legendaris yang diaktifkan oleh Touma. Di lain sisi Ren dan Kento juga berhasil mengalahkan dewa pengatur. Touma pun tiba-tiba kehilangan kekuatan Wonderite Book. Bahkan semua buku yang ada di dunia juga menghilang. Tak lama kemudian Kento dan Rintaro datang membantu Touma. Tiba-tiba semua pedang dari para ksatria terkumpul dan menjadi satu di dalam tubuh Luna. Luna pun kemudian menjadi Wonderite Book yang akhirnya dipakai oleh Touma. Wonderite Book jenis Wonder Almanac adalah Wonderite Book yang meneruskan cerita, jadi cerita akan terus berlanjut. Trio terkuat yaitu Touma, Kento, dan Rintaro kemudian bersatu. Dengan kekuatan seperti itu, Astorius tak mampu mengalahkan mereka bertiga, hingga akhirnya Astorius pun kalah. Astorius pun sedih karena tak bisa menghapus dunia. Ia juga melihat Wonderite Book milik Touma yang membuat cerita baru. Kerajaan Astorius pun hancur dan Astorius juga lenyap. Namun dunia juga lenyap. Keajaiban pun datang, dunia kembali lagi seperti semula. Namun Touma menghilang begitu lama. Touma juga melihat harapan dan cerita semua orang-orang. Touma menghilang selama 1 tahun, namun dunia terselamatkan. Kento sangat rindu pada teman lamanya itu. Semua Wonderite Book masih ada namun tak bisa dibuka. Begitu juga pedang cahaya yang kehilangan kekuatannya. Di samping itu, Mei mempresentasikan karya milik Touma pada khalayak. Touma yang berada di Wonderworld sudah menyelesaikan buku yang ia karang. Karya yang ia tulis adalah Wonderite Book yang akan menjadi 1 di dalam tubuh Luna. Luna pun kemudian
Semua yang sudah terhapus memberi selamat pada Touma termasuk Asterios. Keseimbangan dunia telah kembali. Touma pun disuruh kembali ke dunia. Kini ia penjaga buku di Wonderworld. Di lain sisi Yuri pun juga kembali. Semua orang pun juga kembali akibat ulah Touma. Teman-teman Touma kemudian mendatangi Kento yang menunggu kedatangan Touma. Touma pun disambut mereka semua dengan tawa dan bahagia.